Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melanjutkan pool setup trading menggunakan BBMA ya. Di video sebelumnya kemarin saya sudah memberikan beberapa konfirmasi ataupun memberikan tanda-tanda ekstrim ya, sama TP wajib. Nah, di BBMA tersebut setelah ekstrim ada yang namanya MHP, market hilang volume, MHP ya, ataupun CSA, candlestick arah, CSAK, candlestick arah kukuh, sama momentum. Nah, di video yang sekarang saya akan membahas semua itu ya. Saya akan membahas setelah ekstrim. Sebentar ya. Saya akan hapus dulu ini semua. Nah, setelah ekstrim, ini ekstrim ya, ekstrim sell, cancel. Udah, ini ekstrim sell. Diperkecil biar terlihat ya. Extreme sell. Setelah extreme sell harus ada TP wajib. TP wajib. TP wajib. Nah, extreme sell harus ada TP wajib. Setelah TP wajib harus ada MHP. Nah, sekarang saya mau bahas MHP. Ya. MHP ini adalah market hilang volume. Artinya market hilang volume itu market kehilangan kekuatan untuk melanjutkan kenaikan. Ya. Market kehilangan kekuatan untuk melanjutkan kenaikan. Seperti yang di sini. Oke, kemarin kebetulan ada konfirmasi MHP ya. Sebentar. Nah, kita perhatikan di sini extreme sell. Extreme sell harus ada MA keluar dari Bollinger Band. Ini yang kan garis putih ini kan Bollinger Band. Ini MA sudah keluar ya, yang merah. Nah, berarti di sini kita sudah melihat adanya extreme sell. Ya, extreme sell yang ini. Nah, ya, terlihat ya. Kemudian ada TP wajib. TP wajib yaitu di MA 510. TP wajib di sini. Ada extreme sell, ini TP wajib di MA 510 low. Ini sepertinya terlalu besar, saya akan mengecilkan lagi. Kelihatan ya. Oke, ini. Nah, saya akan hapus dulu. Setelah TP wajib itu harus ada MHP. Nah, MHP itu market hilang volume. Bagaimana kita mengetahui adanya MHP ataupun market hilang volume? Nah, setelah ada ekstrim ya, ini high-nya ini tidak boleh ditembus dan tidak boleh keluar daripada Bollinger Band. Jadi kalau misalkan kita tandain di sini menggunakan box ya, harga cenderung bergerak di bawah
Bollinger Band ya. Jadi market hilang volume itu tidak boleh cirinya, ciri MHP candle tidak boleh tembus up BB. Nah ini, jadi ciri saya simpan di sini ya, biar karena ini space-nya sangat terbatas. Ciri MHP candle tidak boleh tembus up BB. Up BB itu yang ini, yang atas. Up BB itu yang ini, yang atas ya. Candle tidak boleh tembus up BB dan tidak boleh tembus MA 510 low. MA 510 high ya, karena ini ekstrimnya ekstrim sell. Nanti untuk apa, untuk yang buy kebalikannya, kuning ini tidak boleh tembus APB. Putih misalkan kasih panah putih, ini panah putih sebagai apa, tidak tembus APB, BB yang putih ya. Terus yang kuning tidak boleh tembus MA 510 apa namanya. Nah ini sudah ada MHP di sini, sudah terlihat ciri-ciri ya semua. Ini yang box saya hilangkan biar jelas. Nah jadi ketika ada extreme sell ya, extreme sell itu satu konfirmasi bahwa kenaikan sudah hilang. Nah, sebelum dipastikan si kenaikan ini sudah hilang, harus ada TP wajib dulu. TP wajib di MA 510 low. Setelah ada TP wajib, dipastikan lagi, dikonfirmasikan lagi sama MHP ini, market hilang volume. Cirinya candle tidak boleh tembus ABB, candle tidak boleh tembus MA 510 high, karena ini ekstrimnya ekstrim sell. Nanti perhatikan ya, untuk ekstrim buy nanti ada lagi cirinya. Jadi jangan sampai salah pengertian ya. Nah, setelah kita melihat ada ciri ini, candle tidak boleh tembus ABB, candle tidak boleh tembus MA 510 high, ini sudah bisa kita nyatakan sebagai apa? MHP. Nah, ya. Ini di sini sudah bisa kita simpan yang namanya MHP, market hilang volume. Ya. Nah, setelah ada MHP dilanjutkan dengan CSA atau CSAK. Saya akan tulis. Ini tolong ya disimak ya baik-baik ya. CSA ada dua ya. CSA adalah candlestick arah ya, candlestick arah. CSA itu candlestick arah. Kalau CSAK candlestick arah kukuh. Kukuh tuh kuat ya. Ini bahasa baku, bahasa Melayu, karena ini yang menciptakan ini orang Melayu. Nah, CSA candlestick arah, CSA candlestick arah kukuh. Setelah ada ekstrim, ada TP wajib, ada MHP, market hilang volume, dikonfirmasi
dengan adanya CSA ataupun CSAK. Jadi CSA adalah CSAK itu konfirmasi penurunan ataupun pembalikan yang sangat valid ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, setelah ada CSA ataupun CSAK, cirinya sebagai berikut. Ciri CSA ya. Ciri CSA. Candlestick menembus atau close di bawah MA 510 low. Karena ini ekstrim sell CSAK. Jadi CSA itu candlestick menembus MA 510 low. Nah, jadi dia si candlesticknya itu hanya nembus MA 510 low. Kita cari, mungkin ini ya, dia tembus MA 510 low. Di sini nggak ada ini momentum. Oke, untuk CSA nanti saya akan cari contohnya. Yang ada di sini adalah CSAK ya, candlestick arah kuku. Kenapa saya bilang kuku? Jadi beda ya antara CSA sama CSAK. Nah, ini yang membedakan antara CSA dan CSAK. Jadi menembus close di bawah dan low. Enggak ini ya, enggak muat. Saya akan edit. Close di bawah MA 510 low. Oke. Dan menembus dan close atau menembus di mid BB. Ini wajib ya. Nih. Jadi CSAK itu candlestick menembus ataupun close di bawah MA 510 low dan close menembus di mid BB. Mid BB itu kan yang kuning. Jadi kita perhatikan di sini candle yang ini ya, dia sudah mengkonfirmasi semuanya ya, menembus close di bawah MA 5 low, menembus di mid BB. Nah, ini bisa dikatakan sebagai candle yang ini yang merah sebagai CSAK ya. Sama CSAK juga, karena ini candlestick arah kuku. Jadi si harga tuh pasti akan turun gitu. Tapi kita tidak boleh entry di sini. Biasanya kita hanya entry ketika ada re-entry CSAK. Ya. Ini setelah ada TP wajib, MSP, CSAK, re-entry biasanya dilanjutkan dengan momentum. Setelah ada momentum nanti re-entry lagi gitu. Tapi untuk kasus yang sekarang hanya ada re-entry CSAK. Nah, kita lihat ke sebelah kiri ya. Nih, ini kan ada extreme buy, ada TP wajib.
dia setelah extreme buy dipastikan dengan MHSP, market hilang volume karena tidak tembus MA 510 low. Ini ekstrimnya extreme buy. Kemudian ada CSAK nih, candlestick arah kuku. Kemudian di sini ada re-entry. Makanya harga setelah di sini harga langsung naik. Nah, demikian di sini juga sama seperti itu. Sebelum turun, sebelum ini harga turun ya, ada konfirmasi pertama extreme sell. Setelah extreme sell harus ada TP wajib. Jadi di extreme sell itu kita tidak seharusnya entry, tapi kalau misalkan mau entry sell bisa, cuma TP wajibnya di MA 510 low. Jadi jangan ditahan ya, takutnya ketika ada extreme sell harga malah makin naik seperti ini. Ini sudah ada konfirmasi extreme buy. Kita buy di sini tapi harga turun. Ya. Jadi ini setup komplit harus diperhatikan. Pertama extreme sell, TP wajib. Setelah itu ada MHP, market hilang volume. Ya. Jadi si market hilang volume itu candle tidak boleh tembus up BB karena ini ekstrimnya sell. Candle tidak boleh tembus MA 510 high. Kita perhatikan di sini si candle tidak menembus MA 510 high dan tidak menembus up BB. Ya, diperkuat dengan adanya CSAK, candlestick arah kuku. Ya. Candlestick arah kuku dia menembus MA 510 low, menembus mid BB. Sudah ada konfirmasi ini, enak kita tinggal mencari re-entry. Jadi di Bollinger BBMA ini yang sangat penting itu entry. Ya. Ada konfirmasi pasti ada entry gitu. Setelah TP wajib pasti ada MHSP. Setelah CSAK pasti ada re-entry CSAK. Harusnya di sini dia ada terjadinya momentum. Tapi setelah ada CSAK di sini, ini yang ada yang kita lihat bukan momentum tapi ekstrim. Ya, ekstrim buy di sini. Ini pun ekstrim buy sama. Cuma kita melihat CSAK di sini bearish, mau nggak mau harga turun. Kita lihat contoh yang lain. Sebentar. Nah, saya ada sih gambar dikit ya. Nah, ini extreme sell, ini TP wajib, ini MHSP, ini CSA nih. CSA itu dia hanya menembus MA 510 low. Ya, nih tidak menembus mid BB. Jadi ini namanya CSA, re-entry CSA, harga langsung down, langsung ada extreme buy. Di sini ada CSAK karena nembus, di sini re-entry CSAK nih, re-entry CSAK nih di sini harusnya kan harga naik. Nah tapi setelah harga naik ada MHSP, ya, market hilang volume di area sini. Kemudian ada lagi yang namanya di sini ini nih extreme buy, terus TP wajib, MHP, ini CSA, ini extreme buy lagi ya. Jadi kadang si setup ini kita harus perhatikan dulu nih, ada apa nih. Nah makanya ada konfirmasi ekstrim, ada konfirmasi MHP, CSA, CSAK itu sebenarnya bukan untuk entry, tapi entry yang bagus itu ketika nih, ini kan ada CSAK, CSA itu hanya konfirmasi saja kalau harga mau naik. Entry-nya harusnya ada di re-entry, tapi kita cari re-entry di sini nggak ada, malah kebentuk extreme buy. Ya, terus ada lagi CSAK turun lagi. Nah, di sini baru mulai extreme buy, TP wajib, MHP, MHP, CSAK, entry. Nah, baru naik. Di sini pun ada. Jadi setup CSA, extreme,
MHP itu bukan untuk entry ya, tapi kalau ada CSA harus ada re-entry. Re-entry-nya kita harus bisa pastikan si harga tidak menembus. Contohnya ini kan CSA bullish, tapi harga malah menembus MA 510 low. Nah, seharusnya di sini jangan menembus. Kalau misalkan tidak menembus, ini ada kemungkinan harga naik. Tapi ini menembus dan membuat extreme buy. Nah, itu di BBMA itu ya. Kadang orang bingung gitu. Si harga mau kemana? Mananya tadi? Oke, yang ini kita lanjut. Nah, ya. Nah, di sini saya bahas tentang extreme sell, TP wajib, MHP, CSA, CSAK ya. Ini untuk konfirmasi sell. Tolong diingat ya, ini untuk konfirmasi sell. Untuk konfirmasi buy saya akan share di video berikutnya. Tolong ini dipastikan lagi dari awal, extreme sell, TP wajib, MHP, CSAK ataupun CSA re-entry ya. Jadi jangan sampai salah. Terus ini ciri-cirinya tolong diperhatikan. Oke. Untuk extreme buy sama konfirmasi buy segala macam saya akan share di video yang berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.